Ya, makan gitu. Terus defekasi tahu gak? Oh, Ya bahasa biologinya tuh defekasi. Jadi nanti kalian kalau misalnya mau ke toilet, jadi ibu saya defekasi. izin mau defekasi gitu. Atau enggak apa ya? Boleh deh kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang makanan. Ya, kita masukkan ke dalam mulut. Nah, jadi makanan itu ada dua jenis, ada yang harus dicerna, jadi harus dipecah-pecah dulu sampai jadi kecil banget, sama ada yang tidak harus dicerna karena emang udah kecil. Nah, kalau yang harus dicerna itu ada tiga, ada karbohidrat, lemak, dan protein. Kalau yang tidak harus dicerna ada dua, vitamin dan mineral. Nah, kalian pernah belajar nggak sih di kimia mungkin? Monosakarida. Nah, karbohidrat ada tiga jenis. Yang pertama ada monosakarida. Kan mono itu berapa? Satu. Berarti gula paling sederhana karena dia cuma ada satu. Contohnya kayak glukosa, fruktosa yang biasanya kalian temui di buah. Terus yang kedua ada disakarida. Dia ada kalau di berarti ada dua. Berarti monosakaridanya ada dua gitu. Ini gula yang ini kan sederhana, ini kayak sedang gitu, sosok. Contohnya itu ada sukrosa, biasanya bisa ditemui di gula pasir, sama di susu ada namanya gula namanya laktosa. Ada yang laktos intoleran nggak? Semuanya bisa minum susu ya? Ya, soalnya ada orang yang laktos intoleran itu dia kalau minum susu langsung Mulus. mencret kayak gitu. Terus yang ketiga ada polisakarida. Itu adalah karbohidrat yang paling kompleks. Contohnya kayak protein, glikogen, dan selulosa. Kemarin kalian nyari pati ada di tanaman apa? Kentang. Berarti kentang mengandung karbohidrat yang kompleks. Namanya polisakarida. Nah, kalau dari monosakarida, disakarida, polisakarida yang paling bikin kenyang yang mana? Polisakarida. Karena dia kompleks. Ya, karena kompleks jadi dicernanya agak lama. Jadi pecah-pecahnya harus lebih lama. Jadi tubuh kitanya jadi kenyang lebih lama gitu. Karena si karbohidratnya masih ada di perut gitu. Nah, kalau yang monosakarida kan pecahnya sekali langsung pecah, udah diserap tubuh gitu. Jadi kitanya udah lapar lagi. Makanya kalau kita makan kayak buah gitu kalian cepet kenyang nggak? Enggak kan? Kayak langsung lapar lagi gitu, pengen makan lagi. Coba makan ini ubi. Kayak langsung kenyang gitu kan, makan dikit aja udah enak gitu. Kalau makan ubi ungu, singkong kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya karbohidrat itu kalau dicerna, dipecah itu akan menjadi glukosa. Jadi komponen terkecil dari karbohidrat itu adalah glukosa. Jadi pas sudah jadi glukosa ini baru bisa diserap sama tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita makan karbohidrat kan gak mungkin dalam tubuh kita itu diserap dalam bentuk nasi utuh gitu kan. Tapi udah dipecah-pecah menjadi namanya glukosa, baru bisa diserap sama tubuh kita gitu. Nah, kalau misalnya si gula ini gak kepake, ini nanti bakal disimpan di otot gitu. Jadi makanya kalau misalnya kita habis makan, usahain bergerak gitu biar kepake, biar gak disimpan di otot gitu. Nanti numpuk. Lanjut. Coba tadi karbohidrat ada berapa jenis? 3. Yang paling sederhana Monosakarida. Yang sedang Disakarida. Yang paling kompleks Polisakarida. Tadi monosakarida itu biasa ditemui di mana? Buah-buahan. Contoh nama itunya? Nama gulanya? Glukosa. Kalau disakarida? Yang Nama sedang. gulanya? Laktosa. Sukrosa yang ada di gula pasir, terus yang ada di susu Laktosa. Terus kalau polisakarida contohnya pada apa tadi? Umbi-umbian. Itu berarti mengandung pati. Dari semuanya yang paling bikin kenyang yang mana? Polisakarida. Karena dicernanya Lama. Kalau komponen terkecil dari karbohidrat glukosa. Yang bisa diserap sama tubuh berarti bagian glukosa. Terus lanjut yang kedua ada namanya protein. Protein bisa didapat dari hewan, dari tumbuhan. Ya, kalau dari hewan namanya protein hewani, kalau dari tumbuhan namanya protein nabati. Kalau di hewan biasanya kalian makan apa setiap hari sampai bosan? Ayam. Terus yang itu yang agak mahal daging.
dipotong-potong jadi kecil jadinya glukosa. Kalau protein jadi asam amino. Ini yang di highlight biru seperti biasa masuk mana? PG. Jadi diingat-ingat pokoknya kalau karbohidrat jadi glukosa, protein jadi asam amino. Baru bisa diserap sama tubuh kita. Nah, kalau fungsi utama protein itu dia untuk memperbaiki sel-sel dan jaringan tubuh yang rusak. Jadi kalau kita kekurangan protein nanti sel-sel kita lebih lama untuk diperbaikinya gitu. Jadi sering-seringlah makan protein gitu ya. Terus yang terakhir ada lemak. Lemak juga sama, ada yang dari hewan, ada yang dari tumbuhan. Kalau yang dari hewan kita bisa dapat dari daging, ayam, ikan, telur, itu juga ada bagian lemaknya. Coba kalau di ayam ada lemaknya di bagian mana biasanya? Kulit. Terus daging ada kan yang bagian berlemak kayak yang apa tuh yang mahal tuh wagyu ya. Dia kan dagingnya lebih banyak serat-serat yang menurutnya itu kan lemaknya. Makanya pas dimasak dia lebih juicy gitu karena lebih banyak lemaknya gitu. Terus kalau yang dari tumbuhan apa ini yang biasa suka dipakai goreng? Minyak kelapa itu kan lemak. Nah kalau lemak dicerna dipotong-potong jadi kecil namanya jadi apa? Asam lemak dan gliserol. Dia dipecah jadi dua gitu ya. Jadi lemak dipecah jadi asam lemak dan gliserol. Baru bisa diserap tubuh. Fungsi utama lemak itu sebagai sumber energi tapi cadangan. Yang utamanya tadi apa? Sumber energi yang utama? Karbohidrat. Karena karbohidrat itu dicernanya lebih cepat daripada lemak kayak gitu. Nah, coba di slide dulu. Salah. Tadi ada makanan yang kedua apa jenisnya? Protein. Ada yang dari apa? Hewan sama tumbuhan. Terus habis itu fungsi utama protein tadi untuk apa? Memperbaiki jaringan yang rusak. Sel dan jaringan yang Rusak. Terus habis itu apa lagi? Oh, protein dipecah jadi apa? Asam amino. Kalau lemak dipecah jadi Asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol. Kalau karbohidrat jadi Glukosa. Ya, itu 3 jangan lupa ya karena ada semua di PG. Terus kalau ini makanan yang langsung diserap tubuh ada vitamin dan mineral. Ini kalau vitamin itu dia tidak bisa dihasilkan dari tubuh, makanya kita harus makan gitu, makan vitamin. Nah itu fungsinya sebagai biokatalisator atau untuk mempercepat reaksi kimia di tubuh kita. Ada 2 jenis, ada yang larut dalam air, itu ada jenisnya BHC. Kalau yang larut dalam lemak ADEK. Ada jelas ini, sering keluar ADEK. Itu suka ditanya tuh vitamin apa yang keluar dalam yang larut dalam lemak. Berarti ADEK. Terus ini mineral, ini zat pembangun tubuh. Ada yang makro, ada yang mikro, ini banyak, nggak usah dihafalin, malas. Dan lanjut. Jadi tadi kalau makanan yang harus dicerna ada 3 apa aja? Karbohidrat, protein, lemak. Kalau karbohidrat dipecah jadi apa? Glukosa. Kalau protein dipecah jadi Asam amino. Kalau lemak dipecah jadi Asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan Gliserol. Oke. Terus kalau tadi yang makanan yang tidak harus dicerna bisa langsung diserap tubuh ada berapa? 2. Apa aja? Vitamin dan mineral. Kalau vitamin yang larut dalam air tadi ada vitamin apa aja? BHC. A dan C. Kalau yang vitamin larut dalam lemak ADEK. ADEK. Oke. Nah, terus harusnya nih kita ada praktik begini nih biar Seru. jelas gitu. Tapi nggak ada di sini. Jadi ada 3 jenis larutan untuk menguji kandungan makanan. Yang pertama ada glukol, yang kedua ada diuret, dan yang ketiga ada benedik. Nah, kalau glukol itu dia untuk menguji apakah di makanan itu ada amilum. Amilum itu tadi karbohidrat apa? Kompleks. Yang polisakarida gitu ya. Apakah ada amilum? Amilum itu nama lain pati ya. Jadi ini tuh untuk melihat apakah ada kandungan pati atau amilum dalam makanan. Nah, kalau misalnya udah ditetesin nih makanannya sama glukol dan makanan itu punya amilum, itu nanti makanannya akan berubah warnanya jadi biru ke hitaman. Kayak gini nih. Ini nggak terlalu berubah. Ini biru ke hitaman gitu, hampir hitam. Terus habis itu yang kedua uji diuret.
diabetes berarti ada glukosanya nggak di urin? Ada. Ada. Nah, biasanya intinya pakai uji Benedict. Jadi nanti urinnya di sini ditetesin sama Benedict, terus dipanasin di atas api bunsen. Dipanasin, nanti lama-lama kalau misalnya dia punya glukosa, warna endapannya akan berubah jadi merah Bata. bata. Gitu. Tadi coba Lugol. Lugol itu untuk uji apa? Karbohidrat kompleks. Kompleks seperti amilum atau pati. Kalau misalnya positif, warnanya jadi apa? Biru. Kehitaman. Kalau biuret untuk menguji Protein. Kalau positif, Ungu. warnanya jadi ungu. Kalau yang terakhir Benedict untuk menguji Karbohidrat glukosa atau sederhana. karbohidrat yang paling Sederhana. Kalau positif ada endapan warna Merah bata. Oke, lanjut. Terus sistem pencernaan. Kita udah masuk ke sistem pencernaan, kan tadi baru bahas tentang makanannya ya. Sekarang kita bahas tentang sistem pencernaannya. Nah, kalau sistem pencernaan kita itu ada dua jenis, ada mekanik sama kimiawi. Kalau mekanik itu dia pemecahan makanan secara fisik, jadi diremas-remas, dikunyah, dihancurkan gitu, secara fisik gitu. Contohnya di mulut kita ada apa? Gigi. Nah, gigi kita itu akan mengunyah Makanan. Jadi penghancuran makanannya itu dengan cara fisik, mekanik. Gitu. Terus habis itu yang kedua ada kerongkongan atau bahasa biologinya itu esofagus. Nah, di esofagus itu akan ada gerakan apa? Peristaltik atau meremas-remas makanan sampai makanannya nantinya turun ke lambung. Nah, di lambung juga sama ada peristaltik. Jadi lambung kita sampai sekarang itu meskipun kita nggak makan dia tetap meremas-remas gitu, karena dia punya gerakan peristaltik. Ini berarti secara Fisik. mekanik atau fisik. Terus yang selanjutnya secara kimiawi, ini pencernaannya atau pemecahan makanannya itu dibantu dengan enzim. Nah, contohnya di mulut itu kita punya enzim namanya ketialin atau amilase. Tapi biasanya yang lebih umum di soal-soal itu ketialin kalau di mulut. Kalian pernah makan nasi terus ada rasa manis-manisnya? Pernah. Nah, karena itu nasi kita itu dipecah sama enzim ketialin. Ketialin itu untuk memecah karbohidrat menjadi gula yang lebih sederhana. Makanya rasanya manis. Terus habis itu di lambung dan pankreas. Ini ada daging dari Geo dulu, anak Geo banget. Waktu SD. Terima kasih, Gio. Iya, terima kasih, Geo. Jadi dagingnya itu bung, HP, reni, pakai kali. Bung berarti bung, H, HCl, P-nya pepsin, reninya renin. Itu berarti enzim-enzim yang ada di lambung. Kalau pakai tali, pakai berarti pankreas, tali, T-nya tripsin, A-nya amilase, L-nya lipase. Ini nggak ada sudah yang mau. Kalian ada yang geo nggak? Enggak. Enggak. Ini dulu aku dapat waktu SD. Kalian belajar ini nggak waktu SD? Kok beda sih? Belajar. SD-nya gimana ya? Ya udah. Terus habis itu nanti di usus juga ada beberapa enzim yang dihasilkan sama usus, ada maltase, sukrase, laktase. Pokoknya enzim itu ditandainya namanya biasanya enzimnya ada ase-asenya. Berarti kalau maltase buat pemecah maltosa, gula maltosa. Dipecahnya sama enzim maltase. Terus sukrase berarti sukrosa. Laktase memecah Laktosa. laktosa. Lanjut. Coba tadi di pencernaan mekanik ada di mana aja? Di mulut. Kerongkongan. Esofagus sama lambung. Kalau di esofagus sama lambung gerakannya namanya apa? Peristaltik. Peristaltik. Kalau di mulut Gigi. mengunyah dengan Gigi. Nah, terus yang satu lagi pencernaan apa? Kimiawi. Kalau kimiawi itu berarti dia dibantu sama siapa? Enzim. Enzim untuk memecah makanan. Nah, kalau di mulut tadi ada enzim apa? Tialin. Untuk memecah karbohidrat jadi gula. Terus habis di mulut ada di mana lagi? Lambung.
HP pakai tali. HP Reni pakai tali. Tali. Berarti Lambung. hanya HCl. hanya Pepsin. RM-nya Renin. Kalau Pak ini pakai Pankreas. tripsin, Tripsin. amilase, Lipase. Terus tadi di usus juga dia menghasilin 3 yang asal-asal tadi. Maltase, terus sukrase sama Laktase. Oke. Sekarang kita bahas dulu dari makanan masuk ke dalam mulut. Berarti tadi di mulut ada berapa jenis pencernaan? 2. Pencernaan secara Mekanik dan kimiawi. Mekaniknya menggunakan apa? Gigi. Secara kimiawinya dibantu sama enzim namanya Tialin. Tialin itu dihasilin dari mana sih? Udah. Ya, yang ada bercampur sama Saliva. udah gitu ya. Nah, fungsi enzim amilase ini mengubah amilo menjadi maltosa. Jadi dia mencerna karbohidrat menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu maltosa kayak gitu. Terus habis itu kalian kalau baru masukin makanan ke mulut itu namanya proses ingesti. Kalau udah mencerna itu namanya proses Digesti. Jadi nanti kalau misalnya itu aku mau ingesti dulu gitu, mau makan dulu gitu. Terus kalau punya berarti aku lagi digesti nih gitu. Lagi minum ya. Oke. Terus ini ada bagian-bagian lidah. Ini juga dapat dari GO. Deking lagi. Asin di tengah. Jadi kalian ngerasain nggak sih di atas lidah kita itu ada bintil-bintil ya? Nah itu untuk merasakan rasa-rasa makanan. Nah ternyata di bagian lidah itu ada beberapa bagian-bagiannya gitu. Jadi nggak semuanya bisa langsung ngerasain rasa. Nah yang paling depan itu dia ngerasain rasa manis. Terus yang di belakang yang manis ada asam. Terus yang di tengah-tengah lidah persis namanya Asin. Yang paling belakang merasakan rasa Pahit. Pokoknya tadi itunya dekingnya asin yang ada di tengah. Paham? Oke. Terus lanjut. Nah ini ada di esai ini soal dan ya, jadi di mulut kita kan ada gigi. Gigi kan ada, kalau masih kecil itu gigi apa? Susu. Kalau udah besar gigi tetap. Ya, gigi tetap atau yang sudah permanen. Nah, gigi susu itu dia punya rumus. Kalian harus tahu dulu ada beberapa jenis gigi. Yang pertama ada I, itu incisivus. Incisivus itu gigi seri yang mana? Ini kah? Ya, yang di depan ya, ini gigi seri. Incisivus gitu. Terus ini namanya tadi gigi seri incisivus, itu tandain pakai huruf I. Terus ada kanin. Kanin itu gigi Taring. Berarti yang mana ya? B. Tajam. Ini gigi taring. Dari kanin. Terus habis itu ada, kalau di yang dewasa ada yang namanya premolar atau gigi geraham depan. Yang ini premolar itu P. Itu P. Terus yang paling belakang ada namanya molar, gigi geraham belakang. Ada molar. Darah ini. Cara hitung rumusnya, yang di depan apa? I ya. I. Oh enggak, jadi mulut kita itu dibagi jadi 4 dulu. Jadi 4 bagian. Yang besar. Nah, yang sisi ini dulu sama sisi ini. Coba kalau di sisi ini berarti ini gigi apa? I. Oke, ini ada berapa? Ada 2. 2. Terus ini ada gigi apa? Taring. Tadi apa namanya bahasa Inggrisnya? Kanin. Kanin. C. C-nya ada berapa?
gigi taring ada Satu. Satu. Sini doang. Ada satu. Terus ada namanya apa? Premolar. Premolar itu gigi geraham depan. Depan. Berapa gigi? 2. Dua. Terus yang gigi geraham belakangnya ada 2, 3. Berarti M 3. Terus di sini berarti nulisnya gimana? Berarti ini apa? Gigi apa tadi? Seri Gigi ada berapa? 2. 2. Terus habis itu ada gigi taring namanya Kaninus kanin ada berapa? 1. 1. Terus ada gigi apa ini? Molarnya ada 2 sama molarnya ada Molarnya 1. 3. Nah, berarti nanti nulisnya kayak gini ya, rumus gigi dewasa. Kalau yang gigi bungsu berarti tinggal dikurangi aja, dia nggak punya semua nih. Cuma jumlahnya beda. Nanti kalian hafalin aja deh, pokoknya ini cara hitungnya kayak gitu. Rumus gigi. Tapi nanti tinggal dihafalin aja. Ini mulutnya dibagi jadi 4, terus ini gigi yang sisi kanan, sisi kiri. Ini gigi sisi kanan dan sisi kiri yang ada di bawah. Ya, oke, lanjut dulu. Oke, tadi di mulut ada pencernaan apa? Mekanik. Mekanik dan Kimiawi. Kimiawi. Kalau mekanik itu pakai apa? Pakai mulut. Di apain makanannya? Punya. Kalau si kimiawinya pakai enzim apa? Enzim petialin. Petialin atau amilum itu untuk memecah apa? Amilum menjadi maltosa. Amilum menjadi maltosa. Itu enzim petialin. Terus tadi ada lidah. Lidah bagian depan untuk mengecap rasa apa? Manis. Di belakangnya manis. Asam. Asam. Dan di tengah-tengah Asin. asin. Yang paling belakang Pahit. Terus tadi gigi. Tadi kalau gigi seri namanya kodenya aja, kodenya I. Kalau gigi taring C. Geraham depan P. Geraham belakang M. Nanti tinggal dihafalin aja angka-angkanya ada berapa gitu ya. Terus lanjut dari mulut ditelan nih, masuk kemana? Faring. Kalau di pencernaan itu dia faring, kalau di pernapasan masuknya ke laring. Gitu. Jadi faring itu dia kayak persimpangan antara sistem pencernaan sama pernapasan. Nih, faring. Kan ini lidah kita nih, punya makanan. Ditelan, masuk ke faring. Nah, terus di faring itu dia punya katup namanya katup epiglotis. Nah, si katup ini dia yang menjaga biar si makanannya itu enggak masuk ke saluran pernapasan. Dia tetap masuk ke saluran pencernaan. Jadi pokoknya intinya faring itu dia punya katup namanya epiglotis untuk menjaga makanan agar tidak Masuk ke ke saluran pernapasan. dan tetap masuk ke saluran Cernaan. Oke, terus habis dari faring dia lanjut ke tadi apa? Kerongkongan nama itunya. Ya, masuk ke esofagus. Itu tadi ada pencernaan apa di esofagus? Mekanik atau kimiawi? Mekanik. Mekanik dengan cara gerakan Peristaltik. Oke, lanjut. Terus lanjut habis dari kerongkongan masuk ke Lambung. Siapa yang punya sakit lambung? Gimana rasanya? Mual. Pernah sampai asam lambung naik gak? Nah, itu namanya apa? Kalau yang asam lambung naik? GERD ya. Kalau misalnya yang perutnya perih itu MAH atau gastritis. Coba kalau di lambung berarti ada berapa jenis pencernaan? 2. Kalau mekaniknya dia gerakan apa? Peristaltik. Kalau yang kimiawinya dengan enzim. Enzimnya tadi apa aja kalau yang di lambung? HP, renin. Berarti HCl, lainnya pepsid, reninnya renin. Nah, HCl itu nama lainnya asam klorida. Dia fungsinya untuk membunuh bakteri dan virus. Jadi kalian kalau makan makanan yang gak sehat, yang banyak virusnya, bakterinya itu sebenarnya harusnya aman gitu. Karena kita punya HCl yang untuk membunuh bakteri dan virus itu. Karena HCl ini sifatnya sangat Asam. pH-nya itu 1 sampai 3. Kalau misalnya ada asam klorida langsung dari perut kita tes ke tangan kita bisa kebakar. Saking asamnya itu.
Tapi lambung kita kuat karena dia punya lapisan pelindung. Terus habis itu yang kedua ada pepsin. Kalau pepsin sesuai namanya itu, ingat aja P berarti protein, memecah protein menjadi pepton. Terus habis itu renin. Renin itu dia untuk mengendapkan atau menggumpalkan protein susu. Nah, dulu sebelum ada teknologi kayak sekarang, orang-orang kalau membuat keju itu dia pakai lambung anak sapi, karena di lambungnya itu dia kan bisa punya enzim renin untuk bikin keju, karena dia kan bisa mengembangkan susu itu ya, jadi keju gitu. Jadi tadi di lambung ada berapa enzim? 3. Kan? Bung, H, P, renin. Nah berarti H-nya HCl, HCl nama lainnya asam klorida. pH-nya berapa tadi? 1 sampai 3. 3, berarti sangat Tinggi. asam. Bisa untuk membunuh apa? Bakteri dan Virus. dari makanan. Terus yang kedua ada Pepsin, pepsin. Sesuai namanya P berarti memecah protein menjadi pepton, pepton. Terus yang terakhir ada renin, renin itu dia untuk menggumpalkan protein susu. Jadi kasein. Lanjut. Terus habis itu sebelum masuk ke usus ternyata ada 2 kelenjar pencernaan yang kita punya. Jadi kelenjar pencernaan itu si makanan kita tuh gak masuk ke organ ini. Dia tuh cuma ngasilin enzim yang berguna untuk dipakai di usus. Jadi dia ini pabrik enzim dan hormon. Nah, tadi kalau di pankreas dia menghasilkan enzim apa? Tali. T-nya tripsin, amilase, dan lipase. Tadi tripsin itu dia untuk memecahkan tadi dari enzim pepsin mengubah apa? Protein menjadi Pepton. Nah, si pepton itu ternyata masih belum kecil. Nah, akhirnya dipecah lagi sama si Tripsin, Jadi peptonnya dipecah menjadi asam amino. baru akhirnya bisa diserap sama tubuh kita. Gitu. Terus habis itu yang kedua amilase, ini sama kayak yang ada di mulut. Dia untuk memecah amilum menjadi glukosa. Terus yang ketiga lipase, sesuai namanya L berarti Lemak. memecah lemak menjadi Asam lemak. Sesuai yang tadi di awal. Nah, enzim-enzim ini dia bakal langsung dipakai di pankreasnya atau dikirim ke usus? Dikirim ke usus karena si pankreas ini cuma kelenjar pabrik enzim. Jadi dia nggak mencerna makanan di dianya langsung, tapi dia cuma kayak membuat hormon dan enzimnya gitu. Terus habis itu selain dia menghasilkan enzim, dia menghasilkan juga hormon. Hormonnya ada 2 jenis, ada hormon insulin sama glukagon. Nah, kalau misalnya kalian lagi kenyang baru makan, itu hormon yang banyak dihasilkan sama tubuh kita adalah hormon insulin. Karena kalau kita baru makan kan gula darahnya naik dong. Karena kita makan nasi, makan segala macam manis-manis, itu gula darahnya naik. Makanya biar tubuh kita gak diabetes, biar seimbang darahnya, harus dihasilin hormon insulin biar gula darahnya turun. Terus kalau misalnya kita lagi puasa, sebenarnya kan gula itu tadi sumber apa? Energi ya. Sumber energi. Kalau puasa kan kita nggak ada asupan makanan, tapi kita tetap butuh energi. Nah, nanti tubuh kita akan menghasilkan hormon glukagon itu untuk menaikkan gula darah kita biar kita bisa tetap beraktivitas gitu. Kalau misalnya orang diabetes berarti dia nggak punya hormon apa? Insulin. Jadi tubuh mereka itu tidak bisa menghasilkan hormon insulin sehingga gula darahnya tetap tinggi. Makanya kalau orang diabetes itu suntik insulin dari luar. Ya, kasihan. Terus selanjutnya ada kelenjar hati dan empedu. Pokoknya di sini intinya hati itu dia akan menghasilkan empedu untuk mengemulsi lemak. Jadi emulsi itu apa? Kalian pernah nyuci panci yang bekas goreng nggak? Kan ada dalam minyaknya tuh. Iya. Susah nggak kalau pakai air doang? Susah. Susah ya, makanya kita pakai sabun. Nah, ini ibaratkan si empedu itu adalah sabun gitu, karena dia bisa memecah lemak. Gitu. Berarti kalau misalnya hati kita rusak, nggak bisa menghasilkan empedu, pencernaan apa yang terganggu? Protein, karbohidrat, lemak. Lemak, karena lemaknya jadinya nggak bisa
Coba next dulu. Tadi ada kelenjar pencernaan ada berapa jenis? Ada Dua. Yang pertama pankreas, yang kedua hati dan empedu. hati dan Empedu. Kalau pankreas tadi pabrik apa aja dia ada dua, Enzim. enzim dan Hormon. Enzimnya ada apa aja tadi? Ada Pakai tali. T-nya berarti Tripsin. tripsin, A-nya Amilase. I-nya Lipase. Tripsin tadi melanjutkan dari pemecahan protein ya. Protein menjadi pepton, berarti di tripsin dari pepton menjadi asam amino. Terus kalau amilase memecah amilum menjadi maltosa. Betul. Terus yang terakhir enzim apa? Lipase. Sesuai namanya lipase berarti lemak menjadi apa tadi yang asam lemak. Terus ada dua hormon yang dihasilkan pankreas apa aja? Insulin. Sama glukagon. Oh, glukagon. Kalau insulin tadi dia untuk apa? Menurunkan Menurunkan kadar gula darah. Biasanya ada pas kita lagi kenyang. Kalau glukagon untuk Menaikkan gula darah. Biasanya saat kita lagi puasa atau lapar. Kalau orang diabetes mellitus berarti dia kekurangan hormon Gula darah. insulin. Terus tadi hati menghasilkan apa? Zat apa? Empedu. Empedu ini fungsinya untuk apa? Mengawasi zat Emulsi atau memecah lemak. Berarti kalau hatinya rusak dalam menghasilkan empedu, apa yang pencernaan apa yang mengganggu? Lemak. Oke. Lanjut, habis dari lambung tadi ya. Terus si pankreas sama hati udah ngasilin enzimnya dikirim ke usus halus. Atau nama biologinya itu intestinum tenuum. Jadi di usus halus itu dia punya 3 jenis. Ternyata usus halus kita tuh panjang banget gitu. Dan dibagi jadi 3 jenis. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum. Ingat aja 12 duodenum. Terus ada usus kosong atau usus jejunum sama usus penyerapan atau ileum. Nah, di ileum kan dia tempat apa untuk menyerap semua nutrisi yang tadi udah disederhanakan. Kayak tadi asam amino, terus kalau lemak asam lemak, sama kalau karbohidrat ya glukosa bisa. Jadi tempat penyerapan tadi yang asam amino dan lain-lain itu adanya di bagian usus halus. Bagian mana? Usus apa? Usus penyerapan atau ileum gitu. Yang paling penting bagian sini. Kenapa si ileum bisa nyerap makanan? Karena dia punya dendrit usus nih. Kayak gini. Kemarin ada nggak sih mas praktikum? Jadi ada dendrit usus buat memperluas bidang penyerapan. Jadi penyerapannya lebih gampang. Jadi kalau ditanya bagian usus yang berfungsi sebagai tempat penyerapan, berarti apa? Ileum atau usus Penyerapan. Nah terus dia untuk memperluas penyerapannya mempunyai dendrit usus. Terus habis itu selain tadi dia dapat enzim dari kelenjar usus, pankreas dan empedu, dia juga menghasilkan enzim sendiri. Ada 3 tadi apa aja? Maltose itu mengurai apa? Maltosa. Terus ada sukrase mengurai Sukrosa. sama laktase Laktase. berarti mengurai Laktosa. Lanjut. Terus habis itu udah deh makanannya udah habis, udah diserap semua. Berarti sisa apa dong kalau nutrisinya udah diserap? Sisa sampah sama air gitu. Nanti di usus besar ini airnya bakal diserap sama usus besar. Ya, jadi air
BAB masih bisa nahan nggak? Masih. Karena otot sphincternya masih kuat, masih berfungsi. Kalau maaf ya orang yang suka berhubungan itu lewat belakang itu biasanya ininya udah Tidak berfungsi. tidak berfungsi, makanya kadang langsung nggak berusut. Ih. Ya jadi itu udah nggak bisa nahan BAB lagi gitu. Oke, alhamdulillah pergaulan yang seperti itu ya. Jumuk. Gitu. Selesai gak sih? Coba ya. Oh masih ada. No. Banyak banget. Apalagi yang ini aja yang di biru-biru ini namanya olahraga. Pokoknya yang di olahraga masuk ke SI. Kalau yang di ini masuk PG. Ya. Kalau ini nanti disuruh jelasin appendicitis itu apa. Itu adalah usus buntu. Berarti kalau selama ini orang-orang bilang tadi sakit usus buntu berarti dia sakit appendicitis. Terus habis itu kalau BAB-nya susah namanya apa? Konstipasi. Kalau BAB-nya encer banget, Diare. Terus kalau tadi diabetes mellitus itu yang apa? Yang Kekurangan hormon Insulin. Jadi kencingnya manis. Karena ada apa glukosanya itu keluar lewat kencingnya. Terus ini gastritis tadi ya. Gastritis itu dia ada luka di lambungnya. Jadi kalau lambung normal begini, kalau gastritis dia ada borok-boroknya gitu. Jadi kalau kena gesekan dia sakit nyeri. Terus HCl-nya juga dia terlalu banyak. Itu ya. Udah selesai sih. Terus ada lagi ya? Ini juga ada keluar sih di ujian, tapi ini insight aja. Jadi sekarang udah banyak teknologi untuk pengobatan pencernaan. Yang pertama ada feeding tube. Feeding tube itu dia selang untuk ngasih makan pasien lewat hidungnya kayak gitu. Feeding. Jadi dia mukbangnya lewat sini. Terus habis itu stomach tube. Berarti Dari perut. selang ngasih obat-obatan lewat Perut. perut. Itu tuh pernah nemu di TikTok. Orang ada it's mukbang guys, ternyata dia gitu tulang dia gitu dalam perut, jadi dia nggak makan lewat mulut. Terus ada rectal tube. Ini anus ya ceritanya, mainan. Terus dia alat untuk membersihkan gas-gas dalam rektum, jadi disedot gitu. Kayak gitu. Terus ada endoskop. Siapa yang pernah endoskopi? Biasanya kalau yang sakit mahnya parah banget itu pakai endoskopi. Jadi dilihat pakai kamera kecil dimasukin ke dalam mulut sampai ke lambung. Sakit itu pasti banget. Terus nanti dilihat di layar, oh lambungnya ini ternyata luka kayak gitu dan lain-lain. Lanjut. Kok masih ada sih? Jadi tadi kan kalau yang pencernaan yang kita bahas tadi kan pencernaan di manusia. Manusia itu hewan apa? Mamalia. Karena kita yang menyusui gitu ya. Nah, ada hewan-hewan pemamah biak namanya. Hewan ruminansia. Biasanya itu hewan-hewan yang makannya rumput. Rumput itu punya kandungan apa? Selulosa. Selulosa kan dia nggak bisa dicerna ya sama manusia gitu. Sedangkan mereka bisa mencerna selulosa karena pencernaannya ruminansia gitu. Jadi lambungnya ada empat bagian. Kalau kita kan lambung punyanya ada berapa? Satu bagian. Lambung kita satu doang. Lambung mereka ada 4 kayak gitu. Jadi yang pertama makanan mereka itu masuk ke mulut. Di mulut mereka ngapain? Punya. Terus itulah nama mereka. Masuklah ke rumen. Jadi perut yang paling besar. Masuk ke rumen. Di rumen diapain? Difermentasi oleh bakteri. Oh ya kan kalau tadi di manusia cuma ada 2 jenis pencernaan ya. Mekanik sama Kimiawi. Kalau di hewan-hewan ruminansia ini ada 3. Mekanik, kimiawi, dan biologis. Kalau mekanik kan tadi fisik ya, itunya dihancurin dan lain-lain. Kalau kimiawi pakai Enzim. Kalau biologi itu dia difermentasi sama bakteri dan Protozoa. Jadi nanti pas makanannya masuk ke mana? Rumen. Di rumen itu makanannya difermentasi sama bakteri. Habis itu diapain? Dipindahin ke retikulum atau perut jalan. Nih, dari rumen masuk ke retikulum terus dibuat jadi bol
buletan gitu, gumpalan-gumpalan namanya bolus. Habis itu dia mutain lagi ke mulut, kayak gitu. Dia mutain lagi ke mulut, terus habis itu dikunyah lagi sama dia. Jadi habis difermentasi sama bakteri di rumen, sama dipindahin ke retikulum, dibulut-bulutin, masukin lagi ke mulut, dikunyah lagi sama dia. Makanya dia itu adalah hewan ruminansia atau mengomah biak. Jadi dia mengunyah lagi makanan yang udah dimasuk ke lambung. Terus habis itu udah dikunyah lagi, masuk lagi ke perut, namanya bagian omasum. Nah, di bagian omasum itu dia mulai melakukan penyerapan air sama nutrisi dari makanan. Kalau di manusia tadi penyerapan nutrisi di usus mana? Usus halus, lebih tepatnya di ileum. Nah, kalau di sini penyerapan nutrisi tadi di perut bagian masuk. Terus tadi kalau di manusia penyerapan air di usus mana? Usus besar. Kalau di sini dia air sama mineral, pokoknya semuanya diserap di bagian perut omasum. Terus habis itu dari omasum dia berpindah ke perut abomasum. Itu adalah perut asli yang mirip sama lambung manusia. Gitu. Di sini ada pencernaan oleh enzim. Berarti pencernaan secara kimiawi. Nanti kalau ditanya di PG perut hewan ruminansia mana yang mirip kayak lambung manusia? Berarti jawabannya bagian abomasum. Coba di next dulu. Jadi tadi si hewan ruminansia ini pencernaannya yang pertama rumputnya diapain? Punya di mulut. Habis dari mulut, terus habis itu masukin ke perut yang paling besar. Namanya perut rumen. Perut rumen. Di perut rumen ini ada pencernaan apa? Biologis, betul. Biologis oleh bakteri. Difermentasi. Protozoa. Diapain? Fermentasi. Udah beres difermentasi, masuk ke perut jala. Namanya retikulum. Kalian masih ingat retikulum endoplasma? Bentuknya kayak jala kan? Jadi kalian ingat perut jala itu namanya retikulum. Retikulum tadi untuk apa? Membentuk apa? bulatan, bola, bolus. Ya, membentuk bolus. Jadi makanannya dibentuk jadi gumpalan-gumpalan bolus. Habis itu dari retikulum dikemanain? mulut lagi, Terus sama dia diapain lagi? telan lagi, Dikunyah lagi. Habis dikunyah lagi barulah masuk ke perut belum. Perut mana ya? Abomasum atau omasum? Omasum. Di perut omasum ini terjadi penyerapan apa? Penyerapan air dan mineral atau nutrisi. Habis diserap, barulah nanti masuk ke perut yang asli. Dia yang mirip kayak lambung manusia namanya abomasum. Di sini ada pencernaan secara kimiawi menggunakan enzim. Perbandingan. Lanjut. No way. Perbandingan. Nah, manusia sama hewan ruminansia. Ini nanti ada di slide. Sabar ya. Ini ada di manusia. Jadi aspeknya yang pertama jenis perutnya. Kalau di manusia ada berapa ruang? 1. Kalau ruminansia ada berapa ruang? Ada 4. Terus makanannya kalau manusia kita apa? Apa wae? Omnivora. Berarti segala kita bisa makan. Kalau si ruminansia itu dia adalah Herbivora. Khusus makan Tumbuh-tumbuhan, rumput dan daun-daunan. Terus pencernaan selulosanya kalau di manusia bisa nggak kita jadikan selulosa? Bisa. Kalau si ruminansia dia bisa. Terus habis itu di manusia ada fermentasi nggak? Ada. Kalau di ruminansia Ada. Di bagian mana? Di lihat. Terus habis itu jenis pencernaannya kalau manusia tadi ada berapa jenis? Ada 2, mekanik dan kimiawi. Kalau di ruminansia ada 3, mekanik, kimiawi, dan biologi. Terus kalau di manusia lambung sejatinya namanya Lambung. aja. Kalau di sini Abomasum. beres. Yeay. Coba review lagi deh dari awal. Coba di itu aja di slide akhirnya nggak apa? Atau Slide yang terakhir. bisa buka? Hah?
Nah, gitu. Oke. Tadi dari awal makanan yang bisa dicerna manusia 3 jenis. Karbohidrat, protein, lemak. Karbohidrat dipecah sederhana jadi Glukosa. Protein dipecah sederhana jadi Asam amino. Lemak jadi Asam asam lemak. lemak dan Gliserol. Terus kalau yang tidak perlu dicerna oleh manusia ada 2, apa aja? Vitamin dan mineral. Kalau vitamin yang larut dalam air B, B, H, C. C. Kalau yang tidak larut dalam air tapi dalam lemak A, D, E, K. Oke. Terus habis itu tadi pencernaan pertama kali di manusia masuk kemana dulu? Ke mulut. Di mulut ada pencernaan apa aja? Pencernaan Mekanik dan kimiawi. Mekanik pakai apa? Pakai Gigi. Kimiawinya pakai enzim. enzim namanya Petialin. atau amilase. Nah, petialin ini untuk memecah apa tadi? Karbohidrat berupa amilum menjadi maltosa. Memecah amilum menjadi maltosa. Jadi amilase amilum menjadi maltosa. Terus habis itu tadi di mulut kita ada apa? Lidah. Lidah tadi bagian buat mencerna merasakan manis di mana? Di depan. Di belakangnya manis. Asam. Di tengah-tengah. Asin. Yang paling belakang. Pahit. Terus habis itu ada gigi. Kalau gigi seri tadi itunya apa? I. Kodenya I. Terus kalau gigi taring kodenya C. Kalau gigi geraham depan P. atau premolar. Kalau gigi geraham belakang M. atau molar. Nanti kalian lihat tadi ya kalau di gigi bungsu ada berapa jumlahnya, gigi dewasa berapa. Nanti kalau pas ujian bingung itu aja gigi sendiri. Nah, gitu. Itu pokoknya dihafalin ya rumus tadi. Mulutnya dibagi di berapa bagian? 4. Terus kayak ini hitung ada berapa gitu. Dan lain-lain. Dan terus habis itu habis dari mulut masuk kemana? Persimpangan itu? Faring punya katup namanya Epiglotis. Ya. Epiglotis. Glotis. Nah, katup ini dia berfungsi untuk apa? Jadi ketika makanan masuk dia nutup saluran pernapasan. Pas udara masuk dia nutup saluran pencernaan. Coba kalian nafas sambil minum, nggak ada istilahnya. Takut. Itulah pokoknya dia untuk biar makanannya nggak nyasar ke saluran pernapasan. Habis masuk dari faring masuk ke Kerongkongan. Nah, ada bahasa biologinya esofagus. Di esofagus ada pencernaan apa? Mekanik, karena dia terjadi gerak peristaltik atau meremas-remas makanan. Dari esofagus masuk ke Lambung. lambung. Di lambung ada pencernaan apa aja? Mekanik dan kimiawi. Mekaniknya tadi dengan gerakan apa? Peristaltik. Kimiawinya enzim. Di lambung ada berapa jenis? Ya, apa aja? HCl, pepsin, renin. Tadi HCl nama lainnya apa? Asam klorida. pH-nya 1-3. Ya, sangat asam. Berarti kalau sangat asam bisa membunuh bakteri dan virus yang terbawa oleh makanan. Nah, terus habis itu P apa? Pepsin. Kan apa ya? Pepsin berarti P memecah Protein jadi pepton. Pepton. Protein jadi pepton dulu. Di lambung baru sampai pepton proteinnya. Habis itu terakhir L apa? Renin tadi untuk apa? Mengendapkan protein apa? Lemak. Susu. Makanya tadi kalau mau bikin keju zaman dulu ngambil dari lambung sapi anak sapi kayak gitu. Renin tadi untuk mengumpulkan protein susu menjadi kasein. Oke. Bukan kafein ya. Terus habis itu ada 2 kelenjar. Sebelum masuk ke usus ada 2 kelenjar dulu yang menghasilkan apa aja? Enzim dan hormon. Ada 2 kelenjar yang menghasilkan enzim dan hormon untuk dikirim ke usus halus. Ada 2 jenis kelenjarnya. Yang pertama pankreas, hati dan empedu. Tadi di pankreas ada enzimnya ada 3 kali T.
Tripsin. Tripsin, Amilase, lipase. Tripsin tadi untuk melanjutkan pencernaan Dari pepton. protein, dari pepton jadi asam amino. Jadi yang paling sederhana. Terus habis itu amilase Amilase. memecah apa? Amino menjadi maltosa. Terus terakhir lipase Lipase. sesuai namanya Lemak. menjadi Asam lemak. Terus ada dua hormon yang dihasilkan di pankreas, Insulin. insulin dan Glukagon. 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 Kalau insulin itu dia untuk Menurunkan gula menurunkan gula darah. darah. Adanya kalau kita lagi Kenyang. kenyang. Kalau orang diabetes berarti kekurangan Insulin. Terus kalau glukagon dihasilkan untuk menaikkan gula darah pas kita lagi puasa atau lapar. Terus habis itu ada hati dan empedu. Tadi hati fungsinya untuk menghasilkan Empedu. empedu. Hati untuk menghasilkan empedu. Terus empedunya digunakan untuk Mengemulsi zat lemak. mengemulsi atau memecah Lemak. Jadi empedu ini kayak sabun sunlight, ya kayak sunlight untuk memecah minyak gitu. Terus habis itu udah kan si pankreas sudah ngasilin enzim, udah ngasilin hormon, terus hati juga udah ngasilin empedu. Sekarang masuk ke usus apa dulu yang pertama? Usus halus. Usus halus ada 3 jenis. Yang 12 jari namanya apa? Duodenum. Pokoknya ingat aja 12 jari duodenum. Duodenum. Terus ada usus kosong. Sama ada usus penyerapan. Nama lainnya ileum. Nah, berarti untuk penyerapan nutrisi yang tadi itu terjadinya di Usus halus. usus halus, lebih tepatnya di ileum. Akan ada penyerapan dibantu sama enzim. Enzim yang dihasilkan sama siapa aja? Kelenjar apa tadi yang hasilin enzim untuk usus? Pankreas, hati dan empedu. Terus dia ternyata di ususnya juga dia buat enzim juga, ada 3 apa aja? Maltase, sukrase, sama laktase. Sorry. Kayak gitu. Terus sudah dicerna, diserap-serap itunya, berarti sisa apa? sampah, Sampah dan air. Dibawa ke usus yang mana? Besar. Di usus besar diserap apanya? Airnya diserap. Diserap semuanya nggak? Nggak. Sisain buat mendorong sampahnya ke mana? Anus. Anus atau bahasa biologinya Rektum. rektum. Di rektum ada otot apa tadi? Sphincter. 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 Beneran sphincter apa enggak? Soalnya takut ejaan Sunda. Sphincter. Harusnya pakai F kalau nggak salah. Sphincter gitu. Ntar dicek lagi deh, entah itu beneran sphincter atau sphincter gitu. Coba dicek lagi. Pokoknya dia itu otot untuk menahan pup gitu ya, biar kita bisa nahan BAB nggak langsung mabuk. Oke, udah kan, udah sampai anus, berarti udah beres pencernaan kita dari masuk mulut sampai jadi feses. Tadi kalau mengeluarkan feses istilahnya apa? Apa ya? Defekasi ya, defekasi. Kalau pup itu defekasi. Kalau masukin makanan ingesti. Kalau ngunyah Digesti. Terus tadi ada pencernaan apa tuh, hewan apa? Pemamah. Ya, atau bahasa biologinya Ruminansia. ya, biasanya hewan-hewan yang makannya makanan apa? Herbivora. Rumput ya, atau herbivora. Karena di rumput ada senyawa selulosa yang tidak bisa dicerna oleh Manusia. yang cuma punya 1 Lambung. Kalau manusia tadi lambungnya ada berapa? 4. Coba alurnya ceritain. Yang pertama, rumputnya dimakan di mana? Di mulut. Dikunyah. Habis itu dibawa kemana? Rumen. Rumen itu tempat terjadinya apa tadi? Fermentasi. Atau pencernaan secara Biologis. oleh Bakteri dan bakteri protozoa. dan protozoa. Habis dibawa ke rumen, dibawa ke apa tadi yang retikulum. Retikulum. Retikulum itu berarti perut apa?
perut Jala. jala. Ingat aja retikulum endoplasma kayak jala, berarti retikulum ini adalah perut Jala. jala. Perut jala itu buat apa? Membentuk apa? Menggumpalkan makanan dalam bentuk bolus. Bolus. Ingat aja bolu tapi tambahin s. Menggumpalkan makanan dalam bentuk bolus. Pas udah jadi bolus dimanain? Dikemulutin. Balik lagi ke mulut. Terus sama Kunyah lagi. Kunyah lagi. Habis dikunyah lagi dimasukin lagi ke Omasum. masuk. Masuk ini tempat Penyerap. penyerapan Air dan mineral. Mineral. Habis diserap air sama mineralnya, terus dibawa ke apa? Abomasum. Abomasum ini dia bagian perut hewan ruminansia yang paling mirip sama Manusia. lambung manusia. Oke. Berarti di sini ada pencernaan apa kalau kayak lambung? Kimiawi. Betul. Baru deh jadi panjang ya ceritanya di manusia. Berarti tadi bedanya sama manusia. Kalau yang manusia lambungnya berapa? 1. Ruminansia lambungnya 4. 4. Kalau manusia makanannya jenisnya Omnivora. Kalau ruminansia Herbivora. Terus manusia bisa mencerna selulosa? Tidak. Ya, ruminansia Bisa. Terus pencernaan manusia ada berapa jenis? Ada 2. Apa Mekanik aja? dan Mekanik kimiawi. dan kimiawi. Kalau di ruminansia ada Ada 3. Mekanik, biologis,